Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosar Maria Marsi, mahasiswa Prodi Bahasa Inggris tahun 2021. Hari ini saya akan bahas tentang filsafat metafisika. Dalam masyarakat, berkembang satu pemikiran bahwasanya metafisika adalah sebuah hal yang berbau mistik, baik itu jin, roh, hantu, ataupun hal-hal gaib yang di luar nalar lainnya. Padahal, metafisika sendiri bukan hal yang membahas tentang hal demikian. Sebelumnya, kita lihat dulu apa itu metafisika. Meta artinya setelah, dan fisika artinya alam. Andronikos dari Rhodos pernah membuat satu karangan yang berjudul Metafisika, yang secara literal berarti karya setelah fisika. Hal itu dilakukan untuk membedakan karya Aristoteles yang membahas tentang fisika, di mana di situ Aristoteles membahas tentang alam, pergerakan, perubahan, dan sebab-sebab terjadinya. Sedangkan metafisika adalah traktat dan catatan Aristoteles yang di luar fisika, seperti mengenai ada atau ada sejauh ada itu sendiri, atau being qua being. Contohnya adalah meja. Jika di ilmu alam kita membahas tentang apa bahan meja tersebut, berapa kekuatan meja tersebut, dan hal-hal lainnya, jika kita berbicara secara metafisika, maka kita akan membahas secara abstrak. Apa itu? Yaitu, apa yang membuat meja itu adalah meja. Lalu, apa yang membuat meja berbeda dengan kursi, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah pengertian dan contoh-contoh dari metafisika. Tentu dalam pengembangan metafisika kita mengenal beberapa tokoh. Salah satunya adalah Aristoteles. Nah, saat ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat metafisika. Yang pertama ada Aristoteles. Dia tidak pernah menyebutkan metafisika dalam karangannya, tetapi segala sesuatu dengan penyebab pertama, misalnya sebab asali dan segala sebab-sebab di dunia. Lalu, dikarenakan pembahasan tersebut menarik untuk dibahas dalam ilmu pendidikan, maka muncul filsuf yang melanjutkan teori tersebut. Salah satunya adalah Theophrastus, Plotinus, Pythagoras, dan Proclus, yang menggabungkan antara filsafat Plato dengan filsafat metafisika Aristoteles. Lalu, jika tadi beberapa tokoh dari dunia barat, maka saat ini kita akan mengenal beberapa tokoh dari dunia Islam. Dunia Islam tidak ingin kalah saing dalam pengembangan filsafat itu sendiri. Dalam dunia Islam juga ikut serta pengembangan teori metafisika itu sendiri. Tokoh metafisika dalam dunia Islam adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Yang terkenal tentunya yang menjadikan metafisika adalah alat teologi tentang keberadaan Tuhan. Lalu kita akan membahas tentang apakah metafisika masih relevan untuk dipelajari. Ya, jawabannya ya. Metafisika sangat relevan untuk dipelajari untuk dunia ini. Bahkan sekarang, karena metafisika itu mempelajari hal-hal yang lebih dalam daripada hal tersebut. Tapi kenapa metafisika itu dipahami sebagai pemahaman tentang bagaimana perkembangan dunia-dunia roh? Nah, hal tersebut adalah sebab dari pengalaman masyarakat yang menerima serta-merta langsung pengetahuan metafisika itu sendiri, tanpa mencari tahu, tanpa mengilik lebih dalam, sehingga pengetahuan metafisika yang berkembang di masyarakat adalah sesuatu yang berbau mistik, baik itu jin, roh, dan hal lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita bangun kembali era metafisika seperti pada saat zamannya, sehingga dapat